Oke, baik Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan berbagi materi tentang Platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, Bapak Ibu, jadi apa itu Platform Merdeka Mengajar? Nah, pada Platform Merdeka Mengajar kita akan belajar ada dua pokok bahasan, yaitu yang pertama pada Platform Merdeka Mengajar kita akan mempelajari tentang pengembangan guru. Nah, jadi pada PMM ini ada dua topik ya, ada dua bagian utama, yaitu yang pertama pengembangan guru, di mana pada menu pengembangan guru ini ada terdapat konten-konten seperti pelatihan mandiri, video inspirasi, dan bukti karya saya. Sedangkan yang poin yang kedua yaitu tentang kegiatan belajar mengajar, di mana pada kegiatan belajar mengajar konten yang terdapat di dalamnya yaitu mengenai asesmen murid dan perangkat ajar. Jadi ada dua pokok bahasan ini yang akan kita belajar pada Platform Merdeka Mengajar ini atau PMM. Oke, kita masuk pada Platform Merdeka Mengajar, asesmen murid, perangkat ajar, pelatihan mandiri, video inspirasi, dan bukti karya saya. Nah, setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan Bapak Ibu mampu menjelaskan manfaat dan fungsi produk pelatihan mandiri pada PMM dan mendorong guru sebagai pengguna utama untuk menggunakannya. Yang kedua, menjelaskan manfaat dan fungsi produk video inspirasi pada PMM dan mendorong guru sebagai pengguna utama untuk menggunakannya. Yang ketiga, diharapkan Bapak Ibu dapat menjelaskan manfaat dan fungsi produk bukti karya saya pada PMM dan mendorong guru sebagai pengguna utama untuk menggunakannya. Yang keempat, menjelaskan manfaat dan fungsi produk asesmen murid pada Platform Merdeka Mengajar atau PMM ini dan mendorong guru sebagai pengguna utama untuk menggunakannya. Yang kelima, Bapak Ibu diharapkan dapat menjelaskan manfaat dan fungsi produk perangkat ajar pada PMM dan mendorong guru sebagai pengguna utama untuk menggunakannya. Jadi itulah tujuan pada pelatihan kali ini. Nah, pada sekolah kita, di mana saat ini sudah menjadi SMK Pusat Keunggulan, jadi diharapkan dapat memaksimalkan teknologi yang ada untuk membantu kita dalam mengerjakan urusan-urusan seperti administrasi, karakter guru, dan pembelajaran yang relevan. Kita diharapkan bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ditawarkan pemerintah, yaitu diantaranya ada platform raport pendidikan, kemudian yang kedua ada platform sumber daya sekolah, yaitu ada Arkas, Sipla, dan Tanya Bos. Nah, namun kita tidak akan membahas kedua ini karena ini ada materinya tersendiri, dan kita fokus pada bagian yang ketiga, yaitu PMM, yaitu untuk mengetahui profil dan untuk pengembangan kompetensi karir dan belajar. Kemudian dapat digunakan juga untuk pembelajaran yang relevan. Jadi kita bisa menggunakan Platform Merdeka Mengajar ini atau PMM. Sehingga dengan kita menggunakan PMM ini, dapatlah tujuan dan manfaat yang bisa kita dapati dari PMM ini, yaitu yang pertama, dapat memudahkan guru untuk menemukan perangkat ajar berdasarkan pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, manfaat yang kedua, guru mendapatkan rekomendasi perangkat ajar berdasarkan hasil asesmen penilaian. Nah, jadi pada konten PMM ini ada salah satu menu yang namanya asesmen. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita dapat menerapkan asesmen terlebih dahulu, yaitu asesmen diagnosis, supaya ketika kita sudah melakukannya, kita bisa mendapat rekomendasi untuk perangkat ajar yang tepat. Kemudian yang ketiga,
manfaat yang selanjutnya yaitu dapat membantu guru untuk dapat menerapkan teaching at the right level atau pembelajaran pada level yang tepat. Kemudian yang keempat, manfaat yang keempat yaitu dapat memperkenalkan dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila sebagai dasar pembelajaran dengan paradigma baru. Yang selanjutnya, guru dapat terus belajar dan mendapatkan berbagai inspirasi untuk mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun. Dan yang terakhir, guru memiliki wadah untuk mendokumentasikan hasil-hasil karyanya dan mendapatkan feedback atau umpan balik dari rekan sejawat. Nah, jadi setelah menggunakan PMM ini, kita bisa mendapati manfaat-manfaat seperti yang sudah saya jelaskan ini. Nah, ruang lingkup untuk pelatihan ini yaitu di mana pada PMM ini mencakup produk-produk yang sudah saya sampaikan tadi, di mana pada PMM ini ada dua bagian utama yang bisa kita lihat, yaitu ada kegiatan belajar mengajar, di mana pada kegiatan belajar mengajar terdiri dari dua konten atau dua pilihan, yaitu asesmen murid dan perangkat ajar. Nah, sementara yang kedua untuk pengembangan guru, pada pengembangan guru terdiri dari pelatihan mandiri, video inspirasi, bukti karya saya, dan komunitas. Nanti sebentar kita akan lihat bersama-sama pada platform Merdeka Mengajar ini untuk tampilan-tampilannya seperti apa saja. Oke, platform Merdeka Mengajar akan terus tumbuh dan berkembang baik secara fitur maupun konten. Semua produk ataupun fitur yang terdapat di dalam modul ini akan sesuai dengan aplikasi Merdeka Mengajar versi 1.1.0 pada Android di Play Store. Jadi pada materi yang akan saya bagikan ini masih berdasarkan aplikasi Merdeka Mengajar versi 1.1.0, dan barusan saya cek, kalau tidak salah sepertinya sudah di-update ya. Sudah ada menu atau tampilan terbaru yaitu komunitas. Pada versi 1.1.0 baru ada di pengembangan guru baru 3, yaitu pelatihan mandiri, video inspirasi, dan bukti karya saya. Ini komunitas ini baru saya tambahkan karena barusan saya cek sudah ada pilihan menu komunitas ini ya. Oke, nanti sebentar kita akan cek bersama-sama biar lebih jelas. Nah, ini untuk informasi umum penggunaan platform Merdeka Mengajar ini. Jadi PMM ini diperuntukkan bagi para guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan yang berkepentingan. Produk yang terdapat dalam platform Merdeka Mengajar ini memiliki akses pengguna yang berbeda-beda, seperti yang tertulis di bawah ini. Nah, jika kita ingin mengakses video inspirasi, ini dapat kita akses oleh siapa saja atau oleh publik ya, tanpa harus login. Nah, sementara untuk pilihan-pilihan ini, yaitu bukti karya saya, asesmen murid, perangkat ajar, dan pelatihan mandiri, itu hanya dapat diakses oleh seluruh guru nasional yang memiliki akun belajar. Nah, akun belajar seperti apa? Akun belajar yang memiliki domain @guru.smk.belajar.id. Nanti sebentar saya akan tunjukkan ya kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini untuk PMM ini dapat kita akses menggunakan dua perangkat, yaitu yang pertama dengan menggunakan PC atau laptop, dan yang kedua dapat pula kita gunakan smartphone ya. Jadi baru bisa untuk Android. Kalau untuk iPhone kalau tidak salah belum bisa ya. Jadi kalau yang menggunakan iPhone bisa langsung menggunakan browser saja seperti Chrome agar bisa mengakses platform Merdeka Mengajar ini. Oke, jadi untuk mengakses menggunakan atau jika kita ingin membuka PMM ini menggunakan laptop atau PC,
maka kita perlu mengunjungi website, yaitu https://guru.kemdikbud.go.id. Nah, sebaiknya menggunakan browser seperti Chrome atau Mozilla Firefox. Nah, sedangkan untuk smartphone atau Android dapat Bapak Ibu download menggunakan Play Store atau download di Play Store dengan nama aplikasi Merdeka Mengajar, dan versi Android yang kompatibel yaitu minimal versi 5.0 atau Lollipop. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk dapat login ke beberapa produk platform Merdeka Mengajar harus menggunakan akun pembelajaran, yaitu akun belajar.id, yaitu akun berupa email yang memiliki domain @guru.smk.belajar.id. Nah, jikalau hanya menggunakan akun Google biasa, sudah saya coba namun tidak bisa ya untuk login ke PMM ini. Oke, itu untuk informasi umum cara akses atau cara untuk menggunakan PMM ini pada PC atau laptop dan smartphone. Nanti sebentar saya akan mencoba memperagakannya kepada Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan smartphone atau handphone, kurang lebih tampilannya seperti ini. Pada waktu kita membuka aplikasinya, maka dia akan loading dan akan muncul icon seperti ini. Dan setelah masuk di menu beranda, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada pengembangan guru, di mana pada pengembangan guru terdapat 3 pilihan, yaitu video inspirasi, pelatihan mandiri, bukti karya saya, dan seperti yang saya katakan tadi sudah ada yang terbaru yaitu komunitas. Dapat Bapak Ibu cek nanti ya. Jika Bapak Ibu sudah download aplikasinya dan login ke dalamnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat ada satu menu tambahan yaitu komunitas. Kemudian yang selanjutnya di sini ada kegiatan belajar mengajar. Jadi ada 2 bagian utama ya, yaitu pengembangan guru dan kegiatan belajar mengajar. Dan pada kegiatan belajar mengajar terdapat 2 pilihan, yaitu asesmen murid dan perangkat ajar. Oke, ini untuk tampilan lama dan ini untuk tampilan baru pada beranda atau homepage aplikasi PMM ini. Oke Bapak Ibu, nah kita lanjut pada platform Merdeka Mengajar untuk pelatihan mandiri, video inspirasi dan bukti karya saya. Jadi di sini ya, untuk video inspirasi, pelatihan mandiri dan bukti karya saya. Ini video inspirasi, pelatihan mandiri dan bukti karya saya. Jadi kita masuk ke topik ini. Saya akan membahasnya untuk ketiga topik ini. Yang pertama yaitu pelatihan mandiri. Nah, jikalau Bapak Ibu melihat gambar ini, maka letak pelatihan mandiri itu pada beranda ada pelatihan mandiri dan video inspirasi. Ini ya Bapak Ibu, pada menu beranda di sini ada pelatihan mandiri, video inspirasi dan bukti karya saya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu memilih pelatihan mandiri, nanti di sini akan muncul menu topik, modul. Kemudian ketika kita klik modul, maka akan timbul pilihan belajar materi, kerjakan post-test, dan aksi nyata, dan seterusnya sesuai pada peta jendela PMM ini. Namun ini mungkin masih pada versi yang lama ya. Saya belum cek untuk versi yang terbaru apakah tampilannya sesuai alurnya sesuai ini atau sudah ada perubahan. Jadi yang jelasnya nanti kita akan cek bersama-sama pada aplikasi atau platformnya ya. Nah, apa itu pelatihan mandiri? Nah, jadi Bapak Ibu bisa baca saja ya untuk teksnya. Jadi pada video ini bisa di pause saja dan bisa dibaca-baca untuk materinya. Mengingat
Materi ini ada kisaran 100 halaman lebih, dan jikalau saya akan membacanya satu persatu akan membuat durasi videonya menjadi sangat panjang. Jadi jika ada hal-hal yang penting yang dapat saya sampaikan, barulah saya akan menjelaskan, dan jikalau bisa di skip saja, nanti saya akan skip dan Bapak Ibu bisa pause saja untuk membacanya bila perlu ya. Oke, jadi untuk pelatihan mandiri dapat Bapak Ibu baca. Kemudian, apa saja yang terdapat dalam produk pelatihan mandiri? Di sini ada 5, yaitu pembelajaran materi, latihan pemahaman, cerita reflektif, post-test, dan aksi nyata. Nanti Bapak Ibu bisa pause saja dan bisa dibaca-baca ya. Oke, selanjutnya. Fungsi dan manfaat dari pelatihan mandiri ini yaitu dapat mengakses pelatihan mandiri, kemudian dapat mempelajari materi pada modul pelatihan mandiri. Kemudian setelah mempelajari, kita bisa evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan post-test. Kemudian dapat mengerjakan aksi nyata. Oke, selanjutnya, ini bisa Bapak Ibu baca ya. Mengapa harus menggunakan pelatihan mandiri? Ini bisa Bapak Ibu baca saja dengan cara pause videonya, lalu dibaca-baca saja untuk materinya. Karena yang lebih penting yaitu nanti saya akan mencoba untuk menunjukkan caranya mengakses PMM ini menggunakan laptop contohnya. Jadi Bapak Ibu bisa lebih jelas untuk melihat bagaimana sih caranya untuk mengakses PMM ini. Karena menurut saya yang paling penting ketika Bapak Ibu sudah bisa masuk atau login ke platform ini, Bapak Ibu bisa mencoba-coba menekan menu-menu yang ada di dalamnya. Dan itu tidak akan merugikan Bapak Ibu. Yang penting untuk menu assessment, untuk pelatihan mandiri, karena ini nantinya akan ada sertifikat. Usahakan jangan sampai mencoba untuk sembarang menjawab. Cukup dilihat-lihat saja. Jangan sampai untuk ketika ada pilihan untuk menjawab soal, sebaiknya jangan dulu ya Bapak Ibu. Karena memang seperti yang saya lihat untuk pelatihan mandiri, untuk menjawab soal atau melakukan post-test itu hanya bisa apabila kita sudah mempelajari materi-materi yang ada di platform ini. Jadi kalau kita belum mempelajarinya, untuk menu post-testnya belum akan bisa diakses atau dipilih. Oke, jadi sekali lagi yang terpenting bagaimana Bapak Ibu bisa login dan masuk ke platform ini serta melihat konten-konten yang ada di platform ini. Jadi untuk materi-materi ini saya akan lebih banyak skip. Nanti jika Bapak Ibu ingin membacanya bisa di pause saja videonya sambil bisa membaca materi-materi yang ada. Oke, jadi ini cara mengakses pelatihan mandiri. Ini yang pertama, klik pelatihan mandiri. Kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ini ada keterangannya, modul yang dikerjakan harus sesuai urutan. Jadi ada modul 1, modul 2, dan seterusnya. Jadi harus sesuai urutan. Untuk menyelesaikan topik pelatihan, guru perlu menyelesaikan seluruh modul di dalam topik. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Untuk menyelesaikan topik pelatihan, jadi kita harus menyelesaikan modul-modul yang ada di platform ini. Oke, ini contoh modul, ini mendidik dan mengajar. Di sini ada modul mendidik dan mengajar. Pada topik pelatihan bisa kita pilih Merdeka Belajar, Disiplin Positif, atau Merdeka Belajar. Yang lainnya terserah, tinggal Bapak Ibu pilih topik apa yang ingin Bapak Ibu ikut pelatihannya secara mandiri. Oke, ini cara mengaksesnya ya. Nanti bisa Bapak Ibu baca saja. Kemudian mempelajari materi pada modul pelatihan mandiri. Nah, setelah Bapak Ibu mengakses untuk menu pilihan pelatihan mandiri, Bapak Ibu bisa mempelajari modul pelatihan yang ada. Nanti Bapak Ibu baca-baca saja ya.
bisa di pause videonya dan sambil membaca teksnya yang ada pada materi ini. Oke Bapak Ibu, ini cara mempelajari materi pada modul pelatihan mandiri. Oke, di sini nanti ada klik belajar materi. Klik belajar materi, ada 2 materi di sini. Nanti bisa Bapak Ibu lihat ya. Kemudian pilih aktivitas pada materi. Nah, materi pembelajaran dapat berupa teks atau video dan cerita refleksi. Dapat diisi setelah aktivitas selesai dikerjakan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini cara mempelajari materi pada modul pelatihan mandiri. Bisa Bapak Ibu baca saja ya. Oke, kita lanjut. Ini masih di 1.2, yaitu mempelajari materi pada modul pelatihan mandiri. Nah, ini 1.3, yaitu evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan post test. Nah, jadi setelah mengerjakan materi-materi pada modul, guru perlu menyelesaikan post test untuk melanjutkan ke modul selanjutnya. Jadi untuk melakukan atau melanjutkan ke modul yang lain, maka kita perlu menyelesaikan modul yang sudah kita pelajari, dan yang terakhir mengikuti atau menyelesaikan post test, barulah kita bisa ke modul yang selanjutnya. Oke Bapak Ibu, di sini guru perlu mendapatkan nilai minimal 70% untuk lanjut ke modul selanjutnya. Jika post test tidak mencapai 70%, guru perlu mengulang kembali materi yang belum dikuasai dan mengerjakan kembali post test hingga lulus. Aplikasi akan memberikan materi rekomendasi yang relevan dari hasil post test. Oke, ini masih dievaluasi pembelajaran ya dengan mengerjakan post test. Ini cara-caranya atau langkah-langkahnya bisa Bapak Ibu baca. Dan dalam mengerjakan post test ini soal dapat dijawab secara acak. Jadi kita bisa pilih soal-soalnya. Ini yang ada tanda centang yang belum warna hijau. Kita bisa pilih kita mau menjawab dari soal mana saja lebih dulu. Oke. Ini untuk langkah-langkahnya ya. Dan jikalau sudah terjawab, maka akan tercentang seperti ini berwarna hijau. Nah, ini contohnya baru 2 yang terjawab, 2 soal yang baru dijawab, sementara yang lain masih warna abu-abu. Jadi pastikan untuk jawabannya sudah tercentang dengan warna hijau semuanya. Oke, setelah selesai menjawab, kita klik kumpulkan atau yang nomor atau langkah yang ke-8 ini ya. Nah, tadi seperti dikatakan, jika nilai lebih dari 70%, maka kita dapat melanjutkan ke modul yang lain. Nah, sedangkan jika kurang dari 70% di 9B, nah kita bisa mengklik pelajari materi rekomendasi. Dan yang 9C, pelajari dan ulang kembali aktivitas jika modul belum cukup dikuasai. Jadi jikalau nilai kita kurang dari 70%, maka kita perlu untuk mempelajari kembali ya materi pada modul yang ada. Oke. Oke, ini langkah-langkahnya ya untuk evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan post test, dan ini untuk mengerjakan aksi nyata. Jadi ini untuk cross checknya, ini sudah ada 2 yang tercentang, mulai modul selesai, dan ini praktik aksi nyata. Nanti pastikan untuk menyelesaikan modul ini kita harus ini ke-4 poin ini harus tercentang semua dengan warna hijau. Oke, ini berikut langkah-langkah untuk mengerjakan aksi nyata. Bisa Bapak Ibu baca saja ya. Ini untuk langkah-langkahnya. Sekali lagi Bapak Ibu bisa pause videonya lalu dibaca-baca saja untuk materi-materinya. Karena nanti saya akan memperagakan cara untuk menggunakan PMM ini, karena itu yang lebih penting ya menurut saya.
Dimana jikalau Bapak Ibu sudah bisa akses atau login ke PMM, Bapak Ibu sudah bisa menggunakan fitur-fitur yang ada pada PMM tersebut. Oke, jadi kita lanjut saja. Nanti Bapak Ibu bisa pause saja videonya sambil materinya saya skip ya. Oke, ini untuk langkah-langkahnya untuk mengerjakan aksi nyata. Ini sudah langkah yang ke-18. Nah, kita lanjut, ini sudah sampai langkah yang ke-22 untuk mengerjakan aksi nyata. Dan kita masuk pada topik yang selanjutnya, yaitu video inspirasi. Nah, pada menu beranda video inspirasi bisa Bapak Ibu temukan nanti di sini kan tadi pelatihan mandiri. Nah, sekarang di video inspirasi, nanti ketika Bapak Ibu mengklik video inspirasi akan muncul menu topik. Dan pada topik ada menu video, pilihan video dan detail topik. Jadi sekali lagi ini barangkali masih pada versi yang lama, mungkin pada versi yang baru akan berbeda tampilannya, tapi yang pasti tidak jauh berbeda. Maka dari itu perlulah sebentar untuk saya memperagakan atau menunjukkan cara akses PMM ini. Oke, apa itu video inspirasi? Nah, guru bisa mendapatkan beragam video inspiratif yang dibuat oleh Kemendikbudristek dan para ahli untuk mengembangkan diri dengan akses tidak terbatas. Nah, jadi video inspiratif ini dibuat oleh Kemendikbudristek ya. Itu bisa Bapak Ibu akses tanpa login pula bisa untuk melihat video-video inspiratif. Nah, manfaatnya dan fungsinya yaitu Bapak Ibu mendapatkan referensi belajar mengajar dengan video inspirasi. Kemudian mendapatkan referensi belajar mengajar dengan video inspirasi ini dapat Bapak Ibu baca saja. Nah, ini langkah-langkah untuk kita bisa melihat daftar video yang ada ya pada PMM ini. Ini yang pertama, klik video inspirasi. Kedua, pilih salah satu topik video. Nah, di sini ada contoh-contoh topik-topik video. Kemudian klik baca selengkapnya. Ini langkah yang ketiga. Pada halaman detail topik dijelaskan secara singkat substansi video secara deskriptif. Terdapat beberapa video inspirasi dari tiap topik yang dapat disimak untuk mendapatkan referensi. Nah, ini bisa Bapak Ibu baca ya untuk langkah-langkahnya. Ini sampai langkah yang ke-9. Kemudian ini untuk topik bukti karya saya. Ini salah satu konten yang ada di PMM juga. Nah, di mana letaknya ada di beranda. Nanti ada bukti karya saya dan setelah mengklik bukti karya saya akan tampil dua pilihan, yaitu video dan format bukti karya. Format bukti karya saya. Oke, nanti sebentar kita lihat bersama-sama saja pada aplikasinya ya. Ini peta jendela platform Merdeka Mengajarnya. Oke, apa itu bukti karya saya? Nah, Bapak Ibu bisa membacanya saja secara langsung apa itu bukti karya saya. Dan ini fungsi serta manfaat dari bukti karya saya, di mana dapat menyimpan karya video, dapat memutar karya video dan membagikannya ke rekan guru dan kepala sekolah. Kemudian dapat menerima umpan balik dari rekan-rekan guru. Kemudian dapat memberikan pula umpan balik terhadap karya video rekan-rekan guru yang ada. Nah, dari bukti karya saya ini juga manfaatnya dapat menginspirasi guru lain dengan membagi karyanya. Oke, inilah untuk fungsi dan manfaatnya ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu baca saja ya. Sekali lagi, jikalau Bapak Ibu menonton video ini dengan di skip, jadi untuk membaca untuk materi ini bisa di pause saja ya videonya, karena sebagian besar saya akan skip, saya tidak akan membacanya. Nanti ada bagian yang penting barulah saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu, mengingat materinya
cukup panjang, ada 100 lebih slide-nya, dan jikalau saya membacanya satu persatu akan membuat durasi videonya semakin panjang. Oke, kita lanjut. Nah, karya video seperti apa yang dapat dipublikasikan di bukti karya saya? Ada dua jenis video yang dapat dibuat dan ditambahkan ke bukti karya saya, yaitu yang pertama praktik pembelajaran, yang merupakan video rekaman kegiatan belajar mengajar baik secara tatap muka maupun jarak jauh atau daring. Kemudian materi ajar, yang merupakan video berisi topik pembelajaran yang diminati oleh murid dan atau sulit dipahami oleh murid sehingga bisa membantu murid untuk belajar secara mandiri. Kedepannya berbagai jenis video lainnya seperti best praktik atau praktik baik dan simulasi mengajar juga dapat ditambahkan ke bukti karya saya. Oke, ini berikut untuk menyimpan karya video kita ya. Ini dapat Bapak Ibu baca saja ya. Ini langkah-langkah untuk menyimpan karya video kita. Bisa Bapak Ibu baca saja. Ini langkah-langkahnya untuk menyimpan karya video. Oke, ini sudah sampai langkah yang ke-17, di mana video sudah berhasil disimpan. Kemudian setelah video sudah berhasil disimpan, selanjutnya yaitu memutar karya video dan membagikannya ke rekan guru dan kepala sekolah. Oke, jadi setelah disimpan dan mempublikasikan karya video ke PMM, guru juga dapat memutar karya videonya serta membagikan kepada rekan guru dan kepala sekolah untuk mendapatkan feedback. Jadi setelah videonya diunggah atau diupload ke PMM, Bapak Ibu juga bisa melihat video tersebut serta dapat membagikan ke rekan-rekan guru yang lain serta kepala sekolah. Oke, berikut untuk langkah-langkah memutar karya video Bapak Ibu yang sudah diupload serta cara untuk membagikannya ke rekan-rekan guru dan kepala sekolah. Ini dapat Bapak Ibu baca saja. Dan kemudian menerima feedback atau umpan balik dari rekan-rekan guru. Jadi setelah video itu diupload atau diunggah, Bapak Ibu bisa memberikan feedback ataupun video yang sudah Bapak Ibu unggah bisa dapat feedback dari rekan-rekan guru yang lain. Jadi bisa saling interaksi ya di dalamnya. Oke, berikut untuk langkah-langkahnya bisa Bapak Ibu baca saja. Sekali lagi dengan cara mempause video ini sambil membaca materi-materinya ya. Ini ada tanda bulat berwarna biru menandakan feedback terbaru yang belum pernah dilihat. Nah, seperti ini. Yang di nomor 2. Jadi jikalau ada tanda biru ini menandakan ada feedback terbaru yang belum pernah kita lihat. Jadi misalkan video yang telah kita upload ke PMM ini kemudian ada tanggapan dan belum kita lihat, maka akan ditandakan dengan icon berwarna biru ini. Oke. Ini langkah-langkahnya ya untuk menerima feedback dari rekan-rekan guru. Dan sekarang cara untuk memberikan feedback terhadap karya video atau rekan guru yang lain. Nah, berikut untuk caranya, yaitu cara memberikan feedback terhadap karya atau video rekan-rekan guru yang lain. Ini dapat Bapak Ibu baca langkah-langkahnya. Oke, kita lanjut. Menginspirasi guru lain dengan membagi karyanya. Nah, jadi selain membagikan karya pribadi, kita juga dapat membagikan karya rekan guru yang lain ke rekan guru yang lainnya melalui tautan yang diberikan. Jadi selain karya pribadi kita juga bisa membagikan karya orang lain ke teman-teman guru yang lain untuk bisa menginspirasi mereka. Oke, bisa Bapak Ibu baca saja ya. Ini untuk langkah-langkahnya
bagaimana caranya untuk bisa menginspirasi guru lain dengan membagikan karya, bukan karya pribadi kita, melainkan karya orang lain yang kita share linknya ke guru-guru yang lain. Oke, ini bisa Bapak Ibu lihat saja untuk langkah-langkahnya. Nah, kita masuk pada topik selanjutnya, yaitu asesmen murid. Asesmen murid, di sini guru dapat melakukan analisa diagnostik atau analisis diagnostik literasi dan numerasi dengan cepat sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan level kemampuan murid atau teaching at the right level. Nah, jadi sangat perlu ya, sebaiknya sebelum memulai pembelajaran kita melakukan tes diagnostik atau tes awal, yaitu mengenai literasi dan numerasi, supaya kita bisa tahu pembelajaran yang sesuai dengan level kemampuan peserta didik itu seperti apa. Oke, jadi itu asesmen murid ya. Nah, di sini pada PMM letaknya ada di beranda dan di asesmen murid ya. Nanti di asesmen murid di sini setelah beranda ada asesmen murid. Nanti setelah asesmen murid barulah ada dua pilihan ini, yaitu pilihan asesmen dan asesmen saya. Nanti sebentar kita akan buka aplikasinya ya. Ini fungsi dan manfaat asesmen murid, yaitu mencari dan mendistribusikan asesmen murid, di mana kita dapat mendistribusikan asesmen murid secara daring maupun secara luring. Nah, setelah asesmennya kita berikan, kita juga bisa memeriksa jawaban uraian dan melihat hasil penilaiannya. Itulah fungsi dan manfaatnya ya. Oke, ini fungsi dan manfaat asesmen murid, bisa Bapak Ibu baca saja materinya. Ini mencari dan menggunakan asesmen murid. Ini Bapak Ibu bisa baca saja ya. Ini untuk langkah-langkah kita mencari materi atau mata pelajaran yang akan kita gunakan sebagai asesmen kepada murid. Dan ini langkah-langkahnya untuk menggunakan asesmen tersebut. Oke, bisa Bapak Ibu baca saja sambil melihat keterangan pada gambarnya. Ini langkah selanjutnya. Nah, ini untuk menggunakan asesmen murid secara daring. Ini untuk lanjutannya, yaitu langkah-langkah menggunakan asesmen murid. Ini secara daring. Kemudian ini secara luring atau offline. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload berkas soalnya dan kunci jawabannya. Kemudian bisa diperiksa secara manual ya. Jadi bisa diunduh terlebih dahulu, kemudian di-print dan dibagikan kepada siswa untuk dilakukan asesmen. Nah, setelah dilakukan asesmen, maka kita harus memeriksa jawaban yang sudah dijawab oleh peserta didik atau murid-murid tersebut. Ini langkah-langkahnya untuk memeriksa jawaban atau jawaban dari asesmen yang sudah kita berikan. Ini jikalau kita memberikannya secara online ya, maka kita bisa langsung periksa lewat platform tersebut. Oke, ini langkah-langkah melihat hasil penilaian individu dan kelas. Nanti sebentar kita akan lihat saja di platformnya supaya lebih jelas. Nah, sekarang mengenai perangkat ajar, dan inilah yang akan sangat membantu guru-guru atau tenaga pendidik untuk bisa menemukan perangkat ajar seperti modul ajar pada materi-materi yang Bapak Ibu ajarkan ke peserta didik. Nanti bisa dilihat di PMM ini. Ini akan sangat membantu ya Bapak Ibu.
Oke. Jadi perangkat ajar sini menyajikan berbagai referensi perangkat ajar berkualitas yang bisa diunduh dan dibagikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar guru. Jadi nanti di PMM ini banyak referensi yang bisa kita dapatkan untuk perangkat ajar dari rekan-rekan guru yang ada. Barangkali ada mata pelajaran kita yang kita ajarkan, modulnya bisa kita dapat di PMM ini, dan ini akan sangat memudahkan Bapak Ibu dalam membuat perangkat ajar tersebut. Oke, untuk posisinya pada PMM ini ada di menu beranda dan bisa Bapak Ibu temukan di perangkat ajar. Nanti bisa kita lihat sebentar pada platform Merdeka Mengajar ini. Oke, berikut fungsi dan manfaat dari perangkat ajar, yaitu dapat mengeksplorasi perangkat ajar. Kita dapat mengunduh perangkat ajar, baik mengunduh modul ajar dan mengunduh buku teks. Kemudian bisa membagikan tautan perangkat ajar, bisa menandai modul ajar dan membuat folder baru, dan menyalakan akses luring atau offline modul ajar. Oke, untuk perangkat ajar ini bisa Bapak Ibu baca saja untuk materinya. Kemudian untuk mengeksplorasi perangkat ajar, guru dapat menggunakan perangkat ajar untuk mencari referensi atau inspirasi materi pengajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan muridnya. Selain melakukan pencarian berdasarkan mata pelajaran dan fase, Bapak Ibu juga bisa menggunakan menu filter untuk mempermudah pencarian pilihan perangkat ajar berdasarkan topik pembelajaran dan tingkatan kelas. Jadi bisa menggunakan menu filter ini supaya lebih memudahkan untuk menemukan modul yang sesuai yang kita cari. Oke, berikut untuk langkah-langkah mengeksplorasi perangkat ajar. Ini tinggal dibaca saja Bapak Ibu. Ini langkah selanjutnya, dan ini langkah selanjutnya. Oke, jadi ini modul ajar merupakan salah satu bentuk perangkat ajar yang digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Modul ajar merupakan penjabaran dari alur tujuan pembelajaran dan disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan murid. Sedangkan buku teks adalah jenis perangkat ajar yang menjadi standar sumber informasi serta disusun dengan struktur dan urutan berdasar bidang ilmu tertentu. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan buku teks pelajaran. Berdasarkan tipe pengguna terdapat dua versi buku teks, yaitu buku murid dan buku guru. Buku murid merupakan buku pegangan bagi peserta didik, sedangkan buku guru merupakan panduan atau acuan bagi pendidik untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan buku peserta didik tersebut. Nah, jadi pada PMM ini kita bisa menemukan buku teks, yaitu ada untuk murid dan ada untuk guru. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sebentar pada aplikasi PMM ini ya. Nah, berikut cara untuk mengunduh perangkat ajar. Ini bisa Bapak Ibu baca, dan ini untuk langkah-langkahnya. Misalkan ada modul yang sesuai dengan materi kita, maka kita dapat mengunduhnya atau mendownloadnya dengan cara-cara seperti berikut. Ini Bapak Ibu bisa baca ya untuk langkah-langkahnya. Oke, ini untuk mengunduh atau mendownload modul ajar. Kemudian ini untuk langkah-langkah untuk mengunduh buku teks. Ini ada langkah-langkahnya, bisa Bapak Ibu baca saja. Nah, kemudian ini membagikan tautan perangkat ajar. Jadi selain kita mengunduh dokumen modul ajar, kita bisa juga membagikan tautan laman perangkat ajar ke rekan-rekan guru lain. Jadi selain kita mendownload materi-materinya atau download modul ajarnya, kita juga bisa membagikannya ke teman-teman guru yang lain. Barangkali mereka kesulitan
untuk mengakses PMM ini. Jadi Bapak Ibu bisa membagikan modul ajar tersebut kepada guru-guru yang lain. Oke, berikut untuk langkah-langkahnya. Bisa Bapak Ibu baca saja. Nah, kemudian menandai modul ajar dan membuat folder baru. Jadi misalkan ada modul-modul yang sudah Bapak Ibu tandai, bisa dibuat atau dimasukkan ke dalam folder baru agar supaya berikut kita tinggal mencarinya di folder tersebut. Tidak perlu mencari lagi seperti yang sudah dijelaskan di awal. Jadi akan lebih memudahkan ya untuk menemukan modul ajar yang sudah kita dapat dari hasil pencarian yang kita masukkan ke dalam folder tersebut. Berikut untuk langkah-langkahnya, bisa Bapak Ibu baca saja. Ini langkah selanjutnya. Nah, ini kemudian menyalakan akses luring atau offline modul ajar. Nah, ini bisa Bapak Ibu baca saja. Untuk langkah-langkahnya seperti ini. Oke, jadi barangkali untuk materinya sampai di sini. Kemudian saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana caranya untuk mengakses platform Merdeka Mengajar ini menggunakan karena ini saya merekamnya menggunakan laptop, jadi saya akan tunjukkan caranya kepada Bapak Ibu, cara menggunakan platform Merdeka Mengajar ini memakai laptop atau PC. Sebenarnya sama saja sih dengan smartphone, hanya bedanya di tampilan, tapi untuk isinya pasti sama ya. Oke, jadi langsung saja untuk masuk ke atau memakai atau menggunakan PMM ini menggunakan laptop, maka kita perlu mengakses website ini https://guru@kemdikbud.go.id. Oke, langsung saja ya. Oke, jadi ini bisa langsung tanpa HTTPS, langsung saja guru.kemdikbud.go.id. Oke, setelah kita masuk atau kita akses websitenya, maka tampilan utamanya seperti ini. Ini dapat Bapak Ibu lihat ya. Nah, ini contoh, saya pilih perangkat ajar dulu. Oke, nah di sini kita diminta login menggunakan email yang berakhiran belajar.id atau madrasah.kemenak.go.id. Oke, seperti yang saya katakan tadi, untuk menggunakan fitur ini maka kita perlu memiliki akun belajar yang memiliki domain @guru.smk atau .smp, tergantung di mana Bapak Ibu berada. Yang pasti akhirannya berakhiran belajar.id, seperti itu ya. Oke, jadi karena saya sudah punya akun belajar, maka kita klik di pilihan ini, masuk atau login. Nah, di sini ada 3 pilihan, jadi kita pakai yang memiliki domain @guru.smk.belajar.id. Oke, kalau Bapak Ibu belum memiliki atau belum login ke sistem sini, bisa memilih gunakan akun lain, nanti bisa menambahkan email akun belajar tersebut. Setelah diisi, kemudian dipilih berikutnya. Nanti tinggal diminta password di situ ya. Oke, jadi kita ulangi lagi, karena saya sudah memiliki akun belajar, jadi bisa langsung memilih akun belajar yang sudah ada. Oke, jadi setelah saya memilih akun belajar saya, ini otomatis langsung masuk di perangkat ajar, karena tadi saya pilihnya di perangkat ajar. Oke, kita back dulu ya. Kita kembali ke
dashboardnya atau ke home atau ke berandanya. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu, tampilan beranda pada PMM ini. Nah, di sini keenam pilihan ini sudah termuat di dalam satu pilihan, yaitu di instrumen guru. Di sini ada asesmen murid, perangkat ajar, bukti karya saya, pelatihan mandiri, video inspirasi. Nah, ini yang terbaru ya, sudah ada komunitas. Sebelumnya ini belum ada. Oke. Jadi karena yang login di sini adalah saya, maka di profil ini akan muncul profil saya ya. Dan jikalau login menggunakan akun belajar Bapak Ibu, maka akan muncul profil akun belajar Bapak Ibu tersebut. Oke. Nah, kemudian di sini ada tentang kurikulum merdeka. Di sini ada prinsip dasar dan penerapan kurikulum. Itu saja ya untuk tampilan pada berandanya. Oke. Saya akan coba membuka satu persatu menunya agar supaya Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas apa sih konten-konten yang ada pada platform Merdeka Mengajar ini. Oke, saya coba untuk di asesmen murid ya terlebih dahulu. Jadi kita klik asesmen murid. Nah, jadi cara untuk mengasesmen ini, cara untuk menggunakan asesmen ini, pertama-tama kita terapkan dulu fase mana yang akan kita berikan asesmen. Oke, contohnya, nah karena langsung saja ya di fase E kelas 10, karena di sekolah kita baru SMK PK yang pertama, jadi baru ada fase E atau kelas 10, jadi kita terapkan untuk fase E saja. Nah, setelah kita pilih, pastikan sudah tercentang, lalu terapkan. Oke. Nah, di sini bisa kita pilih untuk mata pelajarannya. Di sini hanya ada dua pilihan, yaitu literasi dan numerasi. Oke, saya contohkan kepada Bapak Ibu untuk pilihan mata pelajaran numerasi saja ya. Kemudian kita terapkan. Nah, di sini sudah ada 3 jenis soal yang sudah ada di aplikasi platform Merdeka Mengajar ini. Nah, saya contohkan satu saja ya. Di antara ketiga ini, misalnya di sini aljabar. Ini sama ya, ada 12 soal dengan estimasi pengerjaan sekitar 45 menit. Oke, saya contohkan untuk aljabar. Nah, jadi untuk detail untuk mata pelajaran ini aljabar, bisa Bapak Ibu baca-baca dulu sebelum menggunakan asesmen ini. Nah, di sini komposisi paket soalnya terdapat 3 pilihan ganda, 7 pilihan ganda kompleks, 1 soal pencocokan, dan 1 uraian. Nah, jikalau sudah pas dengan apa yang Bapak Ibu harapkan, bisa Bapak Ibu juga bisa lihat daftar soal untuk memastikan soal-soalnya apakah sesuai atau mungkin ada yang mengganjal. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat. Ini tampilannya, ini menggunakan Google Form. Jadi seperti ini. Nanti ketika kita bagikan linknya sebentar, peserta didik atau peserta asesmen akan mengisi formulir seperti ini, yaitu ada nama, tanggal lahir, NISN, dan kemudian kita masuk ke soalnya. Ini jenis soalnya, ini bentuk-bentuk soalnya. Bisa Bapak Ibu lihat-lihat dulu sebelum menggunakan. Nah, jikalau sudah merasa pas untuk materinya, Bapak Ibu bisa menggunakan asesmen ini dengan cara mengklik pilihan yang berwarna merah pada kotak ini, yaitu gunakan asesmen ini. Oke, di sini ada 2 cara seperti yang sudah saya jelaskan pada materi tadi, yaitu ada cara online dengan offline, di mana jikalau menggunakan online kita bisa menggunakan smartphone atau laptop atau PC untuk mengerjakannya dengan mengakses Google Form yang sesuai link yang dibagikan nanti. Oke, saya contohkan untuk pengerjaan secara online. Jadi kita klik saja untuk online. Nah, pastikan sudah tercentang. Kalau kita klik offline, nanti akan terpindah centangnya.
Jadi kita mulai dari yang online dulu ya. Jadi cara menggunakan secara online, setelah sudah tercentang maka pilih lanjut. Oke, nah sebelumnya ini kosong ya, hanya ada ini buat kelas baru dan pilih kelas tujuan. Nah jadi Bapak Ibu perlu membuat kelas terlebih dahulu. Oke, jadi karena di sini sudah ada, saya coba untuk membuat kelas baru saja ya, supaya bisa kelihatan dari awal. Oke, kita bisa menggunakan nama kelas. Kalau di situ sudah ada 10 TITL 1, berarti saya akan taruh kelas 10 TITL 2. Oke ya, nama kelasnya kelas 10 TITL 2. Untuk tingkatan kelas, kita bisa pilih kelas 10 ya. Oke, nah tahun ajaran kita mulai saja pada tahun ajaran 2022-2023. Oke. Setelah sudah buat kelas, maka kita simpan seperti ini. Kita harus klik tombol simpan yang berwarna biru ini. Nah, ini sudah ada 2 kelas ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita pilih kelas yang sudah kita buat untuk melakukan asesmen tersebut. Selanjutnya setelah dicentang, maka kita tinggal mengklik tombol lanjut. Nah, di sini ada instruksi atau pemberitahuan, yaitu buat tautan pengerjaan asesmen. Nah, nanti tautan ini berlaku hanya 3 kali 24 jam sejak dibuat. Jadi setelah itu linknya akan kadaluarsa ya. Oke, jadi setelah ada informasi seperti ini, kita pilih saja untuk buat tautan untuk lanjut pada pembuatan asesmennya. Dan jika ingin membatalkan, tinggal diklik nanti saja. Oke, kita klik buat tautannya ya. Nah, ini sudah ada linknya, bisa kita salin kemudian kita kirim ke bisa kita kirim ke media sosial yang ada, misalnya WhatsApp, Facebook atau Messenger dan sebagainya. Atau di sini sudah ada tombol cepatnya, bisa kita klik, contohnya menggunakan WhatsApp. Oke. Nah, karena di sini saya sudah ada, jadi saya buka yang di atas saja ya. Jadi kita saling link saja, kita salin linknya. Nah, kemudian di WhatsApp, sebentar Bapak Ibu, dia loading. Oke, saya coba untuk kirim ke nomor saya yang satunya. Nah, ini sudah saya contohkan tadi ya. Jadi tinggal klik kanan, paste atau langsung tekan Ctrl V. Oke, kita kirim saja ya. Nah, misalkan ini kita kirim ke grup kelas 10 TITL 2 dan kita menyuruh untuk murid-murid mengerjakan asesmen tersebut. Jadi andaikan saya muridnya dan kemudian saya buka WhatsApp-nya dan saya klik linknya, nanti akan tampil seperti ini. Nah, jadi ini untuk asesmennya. Di sini kita diminta untuk nomor ini, jadi jangan diubah ya, nanti diinfokan ke peserta didik yang ada. Nomornya jangan diganti, nanti jawabannya tidak akan tersimpan. Ini sudah otomatis dibuat oleh sistem ya. Kemudian kita tinggal mengisi nama lengkap. Oke. Untuk tanggal lahir, misalkan kita pilih saja, ini hanya contoh saja ya. Oke, misalkan begini saja, 11 Maret 2009. NISN. Ini hanya contoh saja. Nanti ini yang akan dikerjakan oleh siswa. Tampilannya akan seperti ini.
Oke, ini ada soal-soalnya. Jadi harus dijawab sesuai yang diinstruksikan. Setelah selesai maka bisa pilih next. Oke. Ini soal selanjutnya. Ada soal benar salah. Kemudian setelah selesai kita pilih next. Jadi ini yang nantinya akan tampil di tampilan peserta didik ya Bapak Ibu, tapi tidak mengapa saya tunjukkan saja agar supaya lebih jelas. Nah, ini ada yang bisa kita masukkan sendiri. Oke, ini soal benar salah lagi. Oke. Nah, setelah semua sudah dijawab, nanti peserta didik akan submit atau mengirim jawabannya. Nah, ini ada jawaban yang terlewatkan. Nah, ini ada satu yang belum terjawab. Oke. Karena ini sudah dibuat oleh sistem yang ada oleh kementerian, maka dari itu kita tidak perlu repot-repot untuk membuat soal asesmennya. Jadi kita tinggal melihat hasil dari jawaban peserta didik yang ada. Oke, andaikan ini peserta didik sudah submit, nah maka asesmennya sudah dikirim. Nanti tinggal kita sebagai guru yang akan memeriksanya. Oke, kita kembali ya. Nah, ini sudah dikirim, nanti sebentar akan masuk. Nah, ini masih 0 mengumpulkan untuk kelas 10.2. Nanti akan masuk ya untuk soalnya. Seperti ini yang sudah saya contohkan di kelas 10.1, saya sudah coba-coba tadi. Sudah ada 2 respon dan saya semua yang menjawabnya. Nanti akan muncul seperti ini kalau sudah terkumpul semua jawabannya. Nanti bisa kita lihat saja. Nah, di sini sudah satu murid sudah dinilai, tadi saya sudah periksa. Nanti tampilannya ini. Untuk akun ini mendapat nilai 50/100. Kemudian yang belum diperiksa ini saya belum periksa. Jadi kalau mau periksa tinggal kita pilih periksa. Oke, saya periksa ya. Andaikan ini peserta didik yang ada yang akan kita periksa untuk asesmennya. Nah, ini kita bisa lihat kunci jawaban sebelum kita memilih benar atau salah. Jadi menjawab 3.120 atau sekian-sekian, maka kalau pakai titik dan tidak pakai titik maka jawabannya benar. Nah, karena jawabannya di sini tidak sesuai maka kita klik salah ya. Oke. Kemudian simpan dan lihat hasil. Oke, kita lihat soal-soalnya dulu. Oke, simpan dan lihat hasil. Terima kasih, asesmen berhasil disimpan. Nah, ini untuk pemahaman dasarnya yaitu 25/100. Kita bisa melihat detail kompetensinya atau bisa melihat jawaban murid keseluruhan. Nah, ini untuk soal-soal tadi yang dijawab. Oke, soal 1 ini benar, soal 2 salah, soal 3 salah, nah soal 4 benar, soal 5 salah, dan seterusnya. Ini sudah otomatis ya diperiksa. Soal 11 benar. Nah, jadi ini sudah secara otomatis diperiksa ya Bapak Ibu. Nah, sehingga di sini siswa tersebut memiliki pemahaman dasar masih minim ya, yaitu 25/100. Oke, jadi itu untuk hasil asesmen. Oke. Nah, ini masih belum ya. Coba kita refresh. Nanti dengan sendiri akan masuk juga ya Bapak Ibu untuk jawaban dari asesmen tersebut. Oke.
Jadi itu untuk asesmen murid. Jadi pada menu asesmen murid, nah di sini kalau kita ingin membuat asesmen lagi, maka kita bisa mengikuti seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Dan kita bisa melihat seluruh asesmen yang sudah kita berikan di menu ini, asesmen saya. Nah, inilah yang sudah Bapak Ibu berikan kepada peserta didik asesmen-asesmen tersebut. Ini bisa dilihat di asesmen saya. Oke Bapak Ibu, jadi itu untuk asesmen murid. Kemudian selanjutnya kita ke perangkat ajar. Oke, di perangkat ajar ini, nah Bapak Ibu bisa mencari perangkat ajar sesuai yang Bapak Ibu butuhkan ya, sesuai yang apa yang ingin Bapak Ibu cari. Oke, kita pilih dulu untuk mata pelajarannya. Nah, di sini karena masih dalam pengembangan, masih ada mata-mata pelajaran tertentu yang belum ada di PMM ini. Tapi ini jika dilihat-lihat ini sudah sebagian besar sudah ada untuk mata-mata pelajaran yang ada. Tapi untuk jurusan saya saja, untuk teknik instalasi tenaga listrik, mata pelajarannya belum ada. Jadi ini saya hanya contohkan, misalnya kita pilih kimia, maka kita klik kimia. Oke, saya contohkan untuk matematika, maka kita pilih matematika dan pastikan sudah tercentang, lalu terapkan. Oke, tinggal kita pilih pada fase mana. Di sini bisa Bapak Ibu pilih untuk fase E, fase F, atau fase apa saja sesuai fase Bapak Ibu mengajar. Jadi saya contohkan untuk fase E saja, lalu terapkan. Dan ini untuk daftar modul atau buku guru serta buku murid yang sudah ada di PMM. Bisa Bapak Ibu cari ke bawah sesuai apa yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, di sini sudah ada sekitar 1127 yang download. Di sini sudah 824, sudah bervariasi ya. Nah, jika sampai di bawah, dia akan terreload secara otomatis sampai keseluruhan modul ajar ini atau buku guru serta buku muridnya selesai diakses. Ini saking banyaknya untuk bahan ajarnya. Ini jika Bapak Ibu scroll ke bawah, dia akan otomatis membuka semuanya. Oke, saya contohkan download satu saja ya. Misalkan kita mau ambil ini buku murid matematika bab 1. Tinggal diklik saja. Nah, lalu di sini tinggal diunduh. Jadi kita tinggal klik unduh. Ini buku teks sedang diunduh, lihat progres di notifikasi perangkat. Oke, kita bisa mendownloadnya. Ini proses downloading. Oke, setelah di-download, kita bisa langsung melihatnya. Sebentar lagi loading Bapak Ibu untuk membuka PDF-nya. Barangkali karena saya sedang merekam makanya agak berat. Nah, ini sudah terbuka. Di sini ada 32 halaman. Nah, sangat praktis kan Bapak Ibu, dan ini akan sangat memudahkan Bapak Ibu untuk menemukan modul ajar buat peserta didik yang ada. Oke, inilah contohnya. Ini Bapak Ibu bisa langsung menemukan modul ajar sesuai yang Bapak Ibu ajarkan ke peserta didik yang ada sesuai fase yang ada. Oke, nanti bisa Bapak Ibu baca-baca saja. Nah, itu untuk untuk perangkat ajar. Nah, bisa juga Bapak Ibu memfilter agar supaya lebih mudah untuk menemukan. Misalkan
Bapak Ibu ingin spesifik dengan bilangan, jadi tinggal pilih saja untuk bilangan. Oke, kelasnya misalkan kelas 10. Oke, ini yang kita filter ya, jadi terapkan. Maka dengan demikian yang sudah Bapak Ibu filter tentang bilangan akan muncul di PMM ini. Ini akan lebih memudahkan. Nah, di sini hanya sampai sini materi tentang bilangan. Jadi bisa Bapak Ibu menggunakan menu filter ya. Oke, jadi itu untuk perangkat ajar. Dan kemudian menu selanjutnya yaitu bukti karya saya. Nah, di sini ada 3 submenu yaitu eksplorasi, karya saya, dan yang karya-karya orang lain yang Bapak Ibu tandai. Jadi ini eksplorasi ini Bapak Ibu bisa melihat karya-karya orang lain yang sudah terpublish di PMM. Ini Bapak Ibu bisa buka dan bisa melihat karya ini dapat berbentuk teks, gambar maupun video seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti Bapak Ibu bisa pilih saja karya-karya orang lain yang bisa Bapak Ibu lihat-lihat, barangkali menarik untuk dilihat. Ini contoh seperti yang pertama, ini ada dari Utut Febriarianto Nugroho. Nah, jadi jikalau diklik maka ini bisa Bapak Ibu play ya. Nah, jikalau Bapak Ibu suka dengan video ini atau ingin melihatnya secara mendalam namun belum sempat, baru melihatnya hanya sepenggal, Bapak Ibu bisa menandai saja agar supaya bisa muncul di menu sini sebentar. Di menu ditandai. Nah, akan lebih cepat untuk menemukan karya orang lain tersebut yang ingin Bapak Ibu lihat. Oke. Dan jikalau sudah selesai atau mungkin Bapak Ibu sudah tidak memerlukan lagi untuk karya tersebut, bisa menghapuskan tandanya dengan mengklik tandai. Maka dengan demikian konten tersebut atau karya tersebut akan hilang di menu yang ditandai. Oke, kemudian Bapak Ibu bisa mengupload karya Bapak Ibu di pilihan karya saya ini. Nah, di sini ada tambahkan karya Anda. Karya saya ini kategorinya yaitu seperti ini ya: bahan ajar, kepemimpinan sekolah, best praktik atau praktik pembelajaran, praktik pembelajaran, best praktik atau praktik baik, RPP atau modul ajar, dan karya lainnya. Misalkan Bapak Ibu ingin memposting praktik-praktik pembelajaran yang sedang dilakukan di sekolah, maka bisa menambahkan. Ini belum ada ya, karena belum pernah ditambahkan. Jadi caranya dengan memilih menu tambah karya Anda dan pilih kategori. Misalkan tadi praktik pembelajaran. Nah, di sini bisa dalam bentuk dokumen atau teks, bisa dalam bentuk gambar, dan bisa dalam bentuk video. Jikalau dalam bentuk video, maka Bapak Ibu perlu atau harus memiliki akun YouTube atau konten yang sudah diunggah atau upload di akun YouTube Bapak Ibu. Jadi jikalau Bapak Ibu belum memiliki akun YouTube, maka belum bisa untuk mengupload konten dalam bentuk video seperti itu Bapak Ibu. Oke, jikalau sudah mengupload kontennya, maka Bapak Ibu bisa mengikuti cara-cara seperti yang sudah saya jelaskan di materi tadi. Jadi ini untuk cara menambahkan karya Bapak Ibu ya di platform Merdeka Mengajar ini. Oke. Kemudian di sini ada pelatihan mandiri. Nah, di sini ada topik-topik yang sudah disediakan oleh pemerintah atau disediakan oleh kementerian. Ini ada topik tentang Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila. Oke, saya contohkan untuk memilih salah satu ya, Merdeka Belajar misalnya. Oke, di sini ada 5 modul ya, dengan durasi pelatihan sekitar 5 jam.
Jadi ketika kita klik, ini ada modul-modulnya, modul 1, modul 2, modul 3, sampai modul 5. Nah, setelah Bapak Ibu mempelajari modul-modulnya, misalkan modul 1, nah di sini ada daftar centang yang perlu Bapak Ibu selesaikan. Pastikan semuanya sudah tercentang hijau, barulah Bapak Ibu bisa mengerjakan post-test. Ini belum bisa diklik, jadi harus mempelajari materi tersebut baru bisa dikerjakan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian jika semua modul sudah diselesaikan, nah Bapak Ibu bisa menggunakan aksi nyata. Di sini masih terkunci. Nanti selesaikan modulnya dulu baru bisa diklik untuk aksi nyatanya. Nah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan pelatihan ini, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat yang sudah disediakan oleh kementerian. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk pelatihan mandiri ini sangat bermanfaat ya, dapat memberi inspirasi buat Bapak Ibu untuk lebih membuat pembelajaran kedepannya lebih baik lagi, seperti itu. Oke. Ini Bapak Ibu bisa coba-coba untuk memilih topik-topik yang lain sesuai yang ada di platform Merdeka ini. Nah, ini aksi nyata yang sudah dikerjakan oleh teman-teman guru yang lain. Ini bisa Bapak Ibu lihat ya. Tinggal dipilih saja. Oke, kemudian di menu lainnya juga ada webinar. Nah, di sini saya coba untuk melihat modul ini kita harus mengikuti materinya dulu baru bisa mengikuti webinarnya ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi itu untuk pelatihan mandiri. Selanjutnya untuk menu video inspirasi. Nah, di sini bisa Bapak Ibu buka tanpa harus login, tapi harus menggunakan handphone agar supaya menunya bisa kelihatan. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat contohnya, ini kita pilih yang di atas saja. Nah, di sini video yang pertama misalnya mengenal platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu bisa play videonya lewat platform Merdeka Mengajar ini. Dan jikalau video ini juga bermanfaat, Bapak Ibu bisa menginspirasi teman-teman guru yang lain dengan cara membagikan video tersebut. Jadi tinggal klik bagikan video dan tinggal pilih ke platform mana kita akan membagikan video tersebut. Apabila tidak ada di sini misalnya harus dibagikan ke Messenger, maka tinggal salin link dan kirim ke Messenger dan sebagainya. Oke Bapak Ibu, jadi itu untuk video inspirasi. Bapak Ibu bisa melihat video-video inspirasi yang ada di platform ini. Ini ada banyak, tinggal dilihat-lihat saja ya Bapak Ibu. Oke, dan yang selanjutnya ini ada komunitas. Ini menu yang terbaru. Saya belum terlalu mempelajarinya karena sewaktu saya diberi pelatihan untuk menu ini belum ada. Jadi kita lihat saja apa yang ada di menu komunitas ini. Nah, di sini kita bisa menemukan komunitas-komunitas. Lihat komunitas lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cari, misalnya ingin bergabung di komunitas mana. Ini saya sudah pilih misalnya Sulawesi Utara. Maka ini daftar komunitas-komunitas yang sudah ada sampai saat ini di platform Merdeka Mengajar ini. Ini ada guru penggerak kurikulum Merdeka. Di sini ada MGMP Matematika SMA Provinsi Sulut, ada 19 anggota. Oke, di sini juga ada narasumber. Kita bisa menemukan narasumber yang ada. Barangkali kita memerlukan mereka untuk memberikan materi di sekolah kita, maka kita bisa mencari di pilihan ini. Mungkin barangkali seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, jadi itu untuk menu komunitas. Oke, inilah untuk daftar atau
konten-konten yang ada pada PMM ini. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa mengakses platform ini dengan menggunakan akun belajar.id agar supaya Bapak Ibu bisa mencoba-coba membuka baik di rumah, di sekolah ataupun dimanapun, karena menurut saya platform ini sangat bermanfaat, sangat membantu kita sebagai guru untuk menemukan misalnya perangkat ajar, modul ajar, materi-materi yang ingin kita berikan kepada peserta didik, serta kita bisa melihat karya-karya orang lain yang diupload di PMM ini dalam bentuk teks, gambar maupun video, dan kita juga bisa mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan mandiri. Serta kita juga bisa bergabung dengan komunitas yang sudah dibentuk. Oke, barangkali seperti itu, dan ini untuk informasi tambahan. Di sini tentang kurikulum merdeka, Bapak Ibu bisa klik saja. Ini prinsip dasar. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat tentang kurikulum merdeka. Ini pembelajaran sesuai tahap capaian pembelajaran. Di sini bisa Bapak Ibu lihat-lihat. Ini ada materinya, ada referensi lainnya. Apa tujuan pembelajaran ini? Ini bisa Bapak Ibu baca-baca. Ini untuk fase-fase dari SD sampai SMK. Kemudian di sekolah luar biasa juga. Nah, ini ada video tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Oke, kemudian struktur kurikulum merdeka bisa Bapak Ibu lihat juga di sini. PAUD, SLB, misalkan ini SMK. Nah, kita bisa baca-baca untuk kelompok kejuruan, mata pelajaran kejuruan, mata pelajaran kreatif dan keusahaan, dan sebagainya. Nah, bisa Bapak Ibu download untuk struktur kurikulum SMK di PMM ini. Oke, kemudian di sini juga ada tentang profil pelajar Pancasila. Di sini ada pengertian profil pelajar Pancasila, kemudian ada penerapan profil pelajar Pancasila di lingkungan sekolah. Ada budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, dan sebagainya. Ini ada panduannya, bisa Bapak Ibu lihat, dan sebagainya. Jadi bisa Bapak Ibu lihat referensi lainnya di menu sini ya, di prinsip dasar dan penerapan kurikulum. Nah, di penerapan kurikulum di sini ada capaian pembelajaran dan contoh untuk PAUD, SD, SMA, serta SMK dan sekolah luar biasa atau SLP. Dan di sini ada panduan pelaksanaan kurikulum merdeka. Ini sudah terlink ke Google Drive, bisa Bapak Ibu lihat di sini. Ini ada capaian pembelajaran. Diklik 2 kali ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada CP 2022 yang bisa Bapak Ibu download di PMM ini. Di sini langsung bisa Bapak Ibu lihat di CP umum ataupun SMK. Diklik 2 kali untuk membuka folder. Nah, ini ada CP-CP-nya atau capaian pembelajaran. Semuanya bisa Bapak Ibu lihat di PMM ini. Sekilas tentang kurikulum merdeka. Oke, barangkali seperti itu untuk video ataupun untuk materi kali ini. Semoga dengan adanya materi ini bisa membantu Bapak Ibu dalam menggunakan platform Merdeka Mengajar ini. Dan saya berharap semua Bapak Ibu yang ada di satuan pendidikan yang ada bisa mengakses platform Merdeka Mengajar ini serta bisa menerapkan PMM ini, sudah bisa menggunakan PMM ini. Oke, barangkali untuk materi saya sampai di sini. Mungkin jikalau ada tambahan, masukan ataupun saran serta pertanyaan, bisa Bapak Ibu bertanya di kolom komentar dan kita akan saling sharing bersama. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih, sampai bertemu di materi-materi selanjutnya.